Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Okay. Please, the class captain, lead the prayer. Any one of you? Silakan, satu kelas mau membimbing doa. Get set. Let's pray. Begin. Finish. Ya, baik anak-anak semuanya. Alhamdulillah semua ada dalam kondisi sehat. Who is missing today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Bumi. Do you know why Bumi can come here? Because? Okay, is he sick? Okay. May Allah bless him. Get well soon. Kalau kita ada yang sakit, kita mendoakan. Baik. Alhamdulillah, suasana kelas sudah bersih ya. Mejanya diurutkan. Ya. Oke, students. Untuk memulai hari ini, kita akan menyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdiri. Ya, oke, silakan please. Baiklah anak-anak semuanya, apakah kalian hari ini sedang tidak enak badan? Aman ya, oke. Tadi ketika kalian naik ke atas, apa yang kamu rasakan? Capek ya. Kita berada di tingkat 2 ya. Ya, karena hari ini kita akan belajar terkait dengan naratif. Kita coba untuk biar fokus dulu, kita akan lakukan relax ya. Dengarkan musik, kemudian nanti kalian harapkan bisa fokus mendengarkan dan kita akan coba untuk relax. Ya, silakan pejamkan mata. Pejamkan mata, tarik nafas panjang. Keluarkan. Silakan kaki ditaruh di atas lantai dengan rileks. Tangan boleh di atas meja. Kalian fokuskan pikiran. Tidak ada penghalang di antara kita semua.
Bisa relax. Oke. Ada yang masih belum fokus? Baik. Alhamdulillah kalian bisa lebih relax hari ini, dan untuk mengasah kefokusan kita, kalau saya bilang 1, tepuk, bukan tepuk ya, begini, yes, gitu ya. Oke, 1, yes. Kalau 2, wush. 2, wush. Kalau 3, iya. Oke, kita coba cek fokusnya lebih tingkat lagi. 1, yes. 2, wush. 3, iya. 1, 2, yes. 2, 2, 1, wush, yes. Nah, nggak ada yang keliru ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar ya, bagaimana kita akan menemukan informasi tersirat, dan juga menemukan nilai moral dari sebuah teks narasi. Ya, oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, dan nanti hari ini juga kita nanti akan bekerja kelompok ya, dan ada penilaian. Nanti di awal akan ada assessment proses awal ya, kemudian ada penilaian di prosesnya, dan di akhir akan ada penilaian assessment. Baik, saya ingin tanya dulu nih, kalau Cahaya ketika mau tidur diceritakan sama Bapak Ibu nggak dulu ketika kecil? Ada? Oh belum. Ada yang ketika mau tidur diceritakan sama ayah ibunya, orang tua? No, belum cerita. Baca sendiri? Pernah? Oke. Cerita apa yang paling kamu sukai? Saudara? Oh, kancil. Kancil means timun? Kancil nyolong timun. Bagaimana? Yudi? Cerita apa yang paling kamu sukai? Timun emas. Oke, what about you, Anwar? Upin Ipin. Oke. Jadi di sana ada film ya? Ada ceritanya juga. Nah, saya akan memberikan sebuah cerita lewat tayangan video ya. Kemudian kalian temukan informasi tersurat dan tersiratnya dengan menuliskan di lembar worksheet ini. Boleh dibantu satu yang sebelah sini, tolong dibagikan ke teman-temannya. Write down your name and your class. Belum selesai. Silakan. Ya. Oh belum. Oke. Ya, paling depan belum saya. Nah, kita akan coba sejauh mana kemampuan kita di awal terkait dengan kalau ada sebuah cerita, apa sih yang dapat kita dapat ilmu dari sana, juga nilai moralnya ya. Yang pertama kamu baca dulu soalnya. Ya, kamu baca dulu. Kemudian kalau sudah lihat videonya, sehingga nanti sambil mendengarkan dan melihat video kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ. Tidak perlu khawatir, tidak harus, ini sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Oke. As a young girl, Tiana lived in a cozy little house in New Orleans. She and her father loved to cook together. They made the best gumbo in the city. It was their dream to one day open a family restaurant. So one night, Tiana made a wish on the evening star that their dream would come true. As Tiana grew up, she never stopped wishing for her own restaurant. But she knew wishing wasn't always enough. She worked hard to make her dream a reality.
but that left no time for fun or for love. One day, Tiana's friend Charlotte asked Tiana to bake her famous beignets. Charlotte was throwing a masquerade ball for a prince named Naveen. With the money from the beignets, Tiana would be one step closer to buying her own restaurant. Dressed in a princess costume for the ball, Tiana made one more wish on the evening star, still hoping it could make her dream come true. When she was done, a frog spoke to her. It was Prince Naveen. A magic spell had turned him into a frog. Only a kiss from a princess could break the spell, and Naveen thought Tiana was a real princess. Tiana didn't want to kiss a frog. Then, Prince Naveen offered to help her open a restaurant, so she closed her eyes and kissed him. But he didn't turn back into a prince. Instead, she turned into a frog. Frantic, Tiana and Naveen left the party and ended up in a bayou. They met an alligator named Lewis who liked to play the trumpet. He knew exactly who could turn them human again. Mama Odie. As Tiana and Naveen followed Ray the Firefly to Mama Odie, they taught each other valuable lessons. Tiana showed Naveen how to work hard for what he wanted, and Naveen taught Tiana that having fun was important. Soon they became great friends. That night, the evening star shone bright in the sky. While Lewis played a song on his trumpet, Naveen and Tiana danced gracefully together in time with the music. The next day, Tiana and Naveen arrived at Mama Odie's home. She knew all about magic and human nature. You want to be human, but you're blind to what you need, Mama Odie told them. Mama Odie used magic to show Tiana and Naveen that Charlotte was to be the Mardi Gras princess for the day. If Charlotte kissed Naveen before midnight, the spell would be broken. They had to hurry home. But by the time Tiana and Naveen returned to town, it was too late. The clock had struck midnight, and they were stuck as frogs forever. But they had each other and love, which was all they really needed. The two frogs returned to the bayou where they were married among friends. Once wed to Prince Naveen, Tiana became a real princess. This time when she kissed Naveen, not only did he become human, she did too. Together, Naveen and Tiana opened the restaurant that Tiana had always dreamed about with her father. Tiana finally had everything she wanted and all that she needed. The end. Ya, oke. Kalau sudah di end berarti bareng akhir. Oke. Time is yours to ya, oke. We'll give you 5 minutes. Jawab singkat ya. Oke, ada teman kamu yang nulisnya di tangan ya. It's okay. Jadi kalau ada dialog teks itu terus dicatat boleh lah. Besok lagi tulis di tangan di kertas saja ya. Oke, kasih yang tangannya.
Oke, bagi yang sudah, silakan boleh dikumpulkan. Finish. Oke, thank you. Oke, kalian boleh menjawab sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak tahu ya berarti kosong ya. Tapi kalau tahu ya silakan ditulis jawabannya. It's okay. Ya, 1 minute again. 1 menit lagi. Sudah. Ya, 30 detik lagi. Detik itu berarti berapa menit? Oh, setengah menit ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oops, ya, oke, stop. You can take it. Ya. See? Yang lain? Tangan kanan. Sudah? Ya, boleh dibantu dari belakang untuk mengumpulkan. Aska? Oke, kan. Baik. Yang sebelah sana silakan. Sudah. Ya. Baik. Yang sebelah kanan. Yuk, dilakukan ya. Mana? Ada apa belum? Baik, dari tes awal ini yang menjadi kesulitan kamu soal nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 5. Oke, how did you solve the problem? Kemudian ada yang ini ada yang kosong itu nomor 4. What problem did the character face? Di masalah yang dihadapi oleh siapa? The character itu? Princess Navy. Tiana. Oke. Kemudian ya kalau nomor 1, 2, 3 relatif bisa ya. Karakter utamanya siapa? Tiana. Judulnya apa? What's the title? The Prince and the Frog. You know the Frog? Oke. It is an amfibi ya. Hewan amfibi yang bisa berlompat. Ya baik, anak-anak. Ini sebagai tes untuk menguji sejauh mana kemampuan awal kalian. Kalau dulu di kelas 8 sudah pernah mendapatkan recontext, right? Iya sudah. Kalau recontext itu merupakan apa? Recontext, fact recount. Yang sudah bermasa masa liburanku, my holiday in Tawamangu. Right? Nah, ada lagi my camping activity. Pernah ya? Berarti itu cerita tentang pengalaman masa lalu atau pengalaman masa lalu. Nah, ada nggak di sana sebuah konflik? Artinya ada masalah? Ada? Oh, nggak ada. Cuma cerita ya. Kalau dulu di teknikal kita cuma ada cerita dari waktu ke waktu, tapi kalau naratif ini seperti kalian lihat drakor, pernah lihat drakor? Iya. Seneng nggak? Kenapa senengnya di sana?
ada masalah dan pemecahannya gitu ya. Kok masalahnya nggak berhenti-henti sehingga pada ketagihan pengen nonton terus. Nah inilah yang kita akan pelajari hari ini terkait dengan narrative text. Baik anak-anak semuanya, coba kamu dengarkan video ini ya. Kemudian kalau sudah dengar video, kita akan mencoba untuk berkelompok ya. Berkelompok. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Miss Putri English class. Now in this video, we are going to learn about narrative text. Jadi ada beberapa bagian dalam pembelajaran kita mengenai narrative text ini ya. Yang pertama, definition and function, definisi dan fungsi dari teks naratif. The second one, types of narrative, tipe-tipe dari teks naratif. The third one, generic structures, struktur dari teks naratif. And the last one, the language features atau unsur kebahasaan. We come to the first one, yang bagian pertama adalah definition and function of narrative text. So, narrative text is a kind of text that tells imaginary stories of one or more characters who face certain situations which are made with an aim to entertain or amuse the reader. Jadi maksudnya, teks naratif adalah suatu bentuk teks yang menceritakan cerita khayalan atau imajinasi tentang satu karakter atau lebih dalam menghadapi situasi tertentu yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. We come to the second one, bagian kedua adalah types of narrative text atau tipe-tipe dari teks naratif. Yang pertama, di sini ada folk tale atau cerita rakyat. Ini adalah sebuah cerita yang berasal dari budaya populer, biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan berkembang di masyarakat. The second one, fairy tale atau juga dengan dongeng. Ini adalah cerita anak-anak tentang makhluk atau tempat khayalan. The third one, fable. Ini adalah sebuah cerita pendek, biasanya dengan hewan sebagai karakter. Okay, the fourth one, legend atau legenda. Ini adalah sebuah cerita tradisional yang kadang-kadang dianggap sebagai sejarah, tapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. And then romance atau roman, ini adalah cerita yang berfokus pada hubungan dan cinta romantis antara dua orang. And then science fiction atau fiksi ilmiah, ini adalah fiksi berdasarkan imajinasi kemajuan ilmiah atau teknologi masa depan. And etc. many others. Jadi banyak tipe-tipe yang lain, cuman yang beberapa ini yang perlu kita ketahui. And then we come to the third one, bagian ketiga, generic structures of narrative text atau struktur dari teks naratif. The first one is orientation. Jadi bagian pertama itu disebut orientation. It is about the opening of paragraph where the characters in the story are introduced. The settings when and where are also mentioned. Jadi maksudnya ini adalah paragraf pembuka di mana biasanya karakter cerita atau tokoh cerita itu diperkenalkan. Selain itu juga dimuat latar waktu dan latar tempat di mana cerita itu terjadi. Nah, jadi paragraf ini bisa menjawab pertanyaan, what is the story about? Tentang apa cerita itu? Who are the characters? Siapa saja karakternya atau tokohnya? Where is the place setting? Di mana tempat kejadiannya? Kemudian when is the time setting? Di mana latar tempatnya? The second part is complication. Jadi kalau tadi di paragraf pertama itu adalah orientation, paragraf kedua dan mungkin beberapa paragraf berikutnya itu namanya complication. Ini adalah where the problems in the story developed. Jadi di dalam paragraf ini terdapat masalah yang menjadi inti dari cerita. Menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks,
Complication biasanya melibatkan karakter utama. Nah, jadi berbeda dengan paragraf pertama orientation tadi yang terdiri dari satu paragraf, complication bisa terdiri dari 2 atau lebih paragraf, tergantung kepada panjang ceritanya. Okay, the third one is resolution, where the problems in the story are solved. Jadi dalam paragraf ini itu terdapat penyelesaian dari masalah yang sudah ada sebelumnya. Dalam naratif teks, setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, atau tidak sedikit yang berakhir tragis atau menyedihkan, yang juga disebut dengan sad ending. Jadi resolution itu mengandung ending atau penyelesaian dari cerita tadi. The fourth one is reorientation atau coda, ya, closing of the story. Dan ini bersifat optional atau pilihan, tidak wajib ada. Di dalam reorientation atau coda ini terdapat pernyataan penutup cerita yang berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Now we come to the fourth one, the language features atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Nah, seperti contoh ya di sini terdapat beberapa contoh simple past tense. Misalnya di sini their only son Sang Kuryang was soon born. Jadi di sini penggunaan to be dalam simple past. He grew up to be a handsome and healthy boy. Di sini grew adalah verb to ya dari grow. Di sini juga he always played, verb to dari play. Ini adalah semuanya yang merah ini adalah simple past tense. And di sini juga ada contoh past continuous tense. She was thinking hard to find a way not to marry him. Was thinking, penggunaan to be was dengan verb in itu adalah past continuous tense. The second one menggunakan adverbs of time atau keterangan waktu. For example, di sini ya dalam paragraf pertama tentang cerita Sang Kuryang, once upon a time in West Java, Indonesia, pada suatu waktu di Jawa Barat. Nah, yang merah ini adalah keterangan waktu. Atau juga bisa seperti ini, one day, suatu hari, her weaving tool. Nah, one day adalah keterangan waktu. Itu biasa kita temukan di dalam narrative text. Other examples, a long time ago, pada zaman dahulu, one day in the morning, the next day, immediately, and first then, after that, etc. Itu semuanya adalah adverbs of time yang kita temukan dalam narrative text. And then the third one, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung atau direct and indirect speech. Untuk kalimat langsungnya atau direct speech-nya, di sini ada contoh, can anybody help me? Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you. Ini adalah kutipan dari perkataan Dayang Sumbi ya. Nah, contohnya, ciri-cirinya kalimat langsung atau direct speech ini adalah penggunaan tanda kutip. Nah, berarti ini adalah kalimat langsung. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung atau indirect speech itu tidak menggunakan tanda kutip, tapi dia berupa pernyataan seperti ini. She asked him to make her a lake and a boat in one night. Dia memintanya untuk membuatkannya danau dan perahu dalam satu malam. Jadi di sini tidak langsung ujarannya ya dalam berupa kalimat. Okay. Now let's read the following folk tale. Ini adalah cerita Sang Kuryang. Let's read and listen the text together. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth. But sometimes she could be very lazy. One day her weaving tool felt but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." A male creature came, but it was a dog. His name was Tumay. He happily brought her the tool to her.
Dayang Slimbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Temang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times Temang could turn back to be a normal man. Their only son, Sang Kuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Temang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Slimbi hid the secret from him. Sang Kuriang liked to hunt in the woods, of course with Temang. When he was 12 years old, Dayang Slimbi asked Sang Kuriang to bring her a deer's heart. But after many days in the woods, he could not find a deer. He did not want to disappoint his mother, so he killed Temang and brought his heart home and gave it to his mother. Because of her love to Temang, Dayang Slimbi knew it was his heart, not a deer's heart. She got very angry at Sang Kuriang. She hit him with a piece of wood on his forehead, and told him to go away. Badly wounded, Sang Kuriang left her in the village. One day, Sang Kuriang went back to his village. He was big and strong. There he met a beautiful young woman. He did not know that she was Dayang Slimbi. She could never get older because she was granted eternal youth by the gods. He fell in love with her at the first sight. One day, he approached Dayang Slimbi to propose her. Dayang Slimbi saw the scar. The boat were almost done. So that, known as Mount. Okay, students, that's about narrative text ya. Itu tentang narrative text. Ada dari awal terkait dengan generic structure sampai pada language feature ya. Nah, hari ini fokus kita akan mencoba untuk menemukan informasinya yang tersurat maupun yang tersirat dan juga nilai moral gitu dulu. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas yang lain juga ya. Baik, kita coba untuk membuat kelompok ya hari ini untuk nanti melakukan sebuah diskusi terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Ada teks, kemudian kita mencari informasi tersurat dan tersirat dan juga nilai moral. Baik, untuk kelompok, satu kelompok lebih dari 5 orang. Berarti nanti ada berapa kelompok? Dalam kelas ini 32 dibagi 5 6 ya. Baik, ada 5 kelompok. Hitungannya begini aja, sesuai dengan tadi sudah ada asesmen awal. Saya sudah bisa bayangkan, ternyata rata-rata yang nomor 3, 4, 5 belum, maka kita samakan aja. Berhitung ya, kalau 1 sampai berapa? 6 ya? 1 sampai 6. Ketika kamu mendapatkan angka 1, berarti kamu itu kelompok 1. Oke, is it clear? Oke, kita mulai dari sini, Felicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 2. Iya, aduh lemas tebak semuanya. Coba cek suara, kayaknya suaranya masih. Sudah sarapan belum? Belum, ya udah. Nanti kalau sudah jam ke 3 ya kamu boleh istirahat. Ya. Coba semuanya. A, B, U, A, I, O. Kita ulang sekali lagi. Masih ada yang belum ini. Masih ingat tadi nomornya ya? Yes. Kita ulang, yang keras ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai lagi baleni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Iya, oke tepuk tangan. Sekarang langsung gabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 you can over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh digabung mejanya ya, karena lebih biar nyaman.
Ternyata ada yang sudah masuk, berarti ada yang masuk ya. Kita buka. Ya, baik. Anak-anak, nanti masing-masing kelompok ditulis keterangan anggotanya ya, anggotanya siapa, nomor akun ditulis di bagian kanan atas. Kemudian kamu jawab soal ini di lembar karton yang besar. Boleh ditulis pakai sudah ini. Jawabannya, ya, jadi jawabannya ditulis. Kemudian kalau sudah, nanti kalian tempelkan di tembok. Bisa di tengah, di tempat-tempat yang kosong. Kemudian apa yang akan terjadi? Nanti kalian akan saling berkomentar ke kelompok yang lain, ya. Namanya window shopping. Mau berapa menit bisa menyelesaikan itu? 20 menit. Ya, kita coba 15 menit ya. Yuk. Ya. Oh, mau pakai apa? Yang mana?
aturannya, kemudian jawaban sini nanti ditempel kamu di sebelah sini aja. Sudah dapat spidol? Belum. Oke, 15 menit buat kalian. Biar lebih mudah, teman-teman punya ini ya. Di ya, biar bisa melihat sendiri saya beri waktunya ya. Anak-anak waktunya satu anak satu, tapi mengerjakannya berkelompok ya. Biar lebih mudah membaca teksnya. Ini boleh garis bawah ya? Boleh, boleh. Ini boleh dicoret-coret kalau mau ini mau jelasin. Ya. Tadi nomor 4 ada yang bertanya, Bu, di sekitar interoperasi Bu, ini maksudnya apa ya kira-kira?
Oke, sudah berapa persen kalian mengerjakan? Tidak. Oh, 14. nanti jawabannya ditulis di kertas-kertas itu. Pastikan teman-teman ketika mengunjungi stand kamu ya, jadi nanti masing-masing kelompok menempelkan, kemudian ditunggui temannya yang lain itu berkeliling melihat jawaban dari kelompok yang lain. Ini kayak lihat-lihat video shopping gitu. Tapi shoppingnya bukan shopping barang ya, tapi shoppingnya adalah melihat jawaban temannya, kasih komentar nanti ya. Oke, cocok atau belum? Atau sudah beda pendapat? Gitu. Ya, boleh buka kamus ya, kamusnya dibuka. Nah. Oke, yang punya seperti ini silakan nanti dibawa besok kalau masuk pembelajaran. Ini sangat recommended ya anak-anak. John and Edward sama Hasan Sadili. Ya. Tidak dapat.
Ada kata-kata asingnya, boleh dicari di kamus ya, kemudian nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kata-kata yang terjadi. Oke, baik, yes, up, silakan sedapatnya tulis, silakan ditambahkan di tembok atau di depan, silakan. Bagaimana sudah ya, silakan sekarang di sini. Di sini aja. Oke, ayo kelompok yang lain yang belum. Ya, belum. Ya, kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang sudah salut, silakan yang belum. Saya itu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang di sebelah. Ini boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ya. Maknanya tadi mana? Boleh di sana, Rina? Kamu taruh di mana? Di sana aja. Atau di bagian belakang nggak apa-apa, punya kamu.
Pastinya tidak melengkung ya. Baik, yang jaga di masing-masing kelompok tolong ada 2 orang. Kemudian yang lain, yang sisa kelompok yang tidak berjaga di stannya, tolong muter-muter ke kelompok yang lain dan beri kerja komentar. Apakah kalian setuju dengan jawabannya? Silakan boleh bawa pulpen dikomentari. Misalkan cocok, betul, setuju. 2 orang sedang. Oke, silakan yuk. Jangan boleh berkeliling. Sudah melihat jawaban dari kelompok yang lain. Ya, berikan jejak ya. Ada komentar? It's good. Yang menjaga stan berarti kita dengan Because dengan nasi. the answer is not pepper and taste. Ada beda nggak? Oh ya, boleh. The answer is Tidak sesuai. Ya, boleh kembali ya. Ada komentar? Good job. Ya. Great, oke. Ini yang jaga siapa nih? Mira sama Puput. Oke. Baik. Siap. Ayo kita lihat Kimari. Kita lihat Kimari. Ya udah sih tinggal bilang aja. Kaos. Bilang aja tinggal lagi. Oh iya deh. Baik, sudah. Oke, pada kembali silakan ke kelas masing-masing. Is the bagus. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Yes, I don't know.
mengkomentari dari pekerjaan teman kalian. Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, tepuk buat 9. Setelah ada pembelajaran ini, after we have teaching and learning about narrative text, and you make a discussion about your need to the fantasy word. What do you think about it? What is your feeling? Bagaimana perasaan kalian? Nanti silakan di. Gimana? Nice, oke. Hal baru apa yang sudah kamu dapatkan? Oke. Ada nggak yang tadi terkait dengan pertanyaan ini yang belum bisa dijawab? Tidak, semuanya bisa ya. Nah, kalau kamu lihat di sana, itu adalah bahwa kata yes tadi menanyakan refers pada apa, maka jawabannya adalah tarik ilu, betul? Oke, dan jawaban kamu sudah betul. Yang kedua, tarik ilu itu mendapat uang lewat apa? Gambling. Oke, gambling means judi. Oke, repeat after me. Gambling. Okay, next. And then what about number 3? Berusibu merasa tidak berguna. Tidak bisa membantu. Okay, that's. And then the character of berusibu. Menurut kalian karakter psikologi berusibu bagaimana tadi? Kind hearted. Okay, baik hati. And then love your brother. Setuju? Okay. Like to help. Yes. Oke, what about Naim? Dia sampai pengen membantu saudaranya ya, nggak memikirkan dirinya sendiri, luar biasa. Oke, jadi care, like to help others. Ini berarti ciri fisik, ciri sifat yang baik kan? Baik. Kalau menurut kalian antara tarik itu dengan berusibu, kamu lebih suka karakter yang mana? Berusibu. Seandainya suatu ketika kamu seperti itu, apa yang akan kamu lakukan sebagai kali ini? Untuk mendapatkan uang? Should we gambling? No. Kerja, oke. We should working ya, bekerja. Kalau kita sebagai seorang siswa, bisa nggak kita bekerja? Bisa. Apa kira-kira? Rambutan. Studi. Learn. Belajar itu juga bisa. Mungkin ada online. Ya, daripada gambling ya, juri mendingan bekerja yang halal. Bisa jadi kalian yang dulu pernah bikin jelly, ya, bikin jelly, dititipkan di warung. Nah, itu menjadikan kita jadi berpenghasilan. Ada dulu anak SMA, SMP ternyata dia menjadi bos. Baru anak usia SMP itu, SMA itu sudah jadi manajer. Walaupun dia tetap masih sekolah. Oke? Jadi dari cerita ini, apa yang kita dapatkan? What is the moral value? Kalau di kelompok 4, something that's too much is not good. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Do you agree? Yes. Oke, kalau kelompok lain, don't do gambling. Oke. Ya. Kalau kelompok lain, don't play gambling because it is dangerous. Jangan bermain judi karena ini berbahaya. Anak-anak, saya sampaikan ya, bahwa ketika kita mengambil nilai moral, ya, halo. Ketika kita mengambil nilai, if we want to take a moral value from the story, tidak perlu menyangkut pautkan dengan yang ada di dalam teks. Ya, cukup dengan nilai moral saja. Oh, kita harus berusaha keras untuk mendapatkan kesejahteraan atau uang, atau jangan melakukan hal yang tidak baik untuk mencapai tujuan yang baik. Oke, itu. Nah, now ada yang bertanyakan? Any question? No. Ada. Baik. Ada satu anak yang ingin berkomentar. Kira-kira hal apa yang sulit dari materi pada hari ini? Yang sulit dari materi ini apa? Lakukan. Oh, udah ada, alhamdulillah. Harus semua udah ya. Oke. Bahasa
English itu mudah. English is easy and easy. Jangan gampang susah. Ada susahnya tapi kita gampang semua ya. Baik, Anda masih waktu 3 detik. Maka mari kita melakukan refleksi. Saya berikan kartu ini. Tuliskan nama kamu di sini, kemudian tempelkan di emoticon sebelah sana. Emotikannya ada joy itu berarti menyenangkan ya. Kemudian ada trust, yakin, pede, anticipation itu juga antisipasi, ada anger, marah. Ada nggak yang marah hari ini? Ada ya. Baik. Ini. Tolong dikasih ya. Satu anak satu saja. Menuliskan nama kemudian ditempelkan ke Oke, silakan maju ke depan untuk menuliskan. Itu ditulis dulu namamu ya, namamu ditulis, kemudian tempelkan sesuai dengan emosi kamu saat ini. Apakah bahagia, joy, apakah anger, atau trust, percaya diri, dan lain-lainnya. Atau sedih, surprise gitu ya. Yuk ditempelkan di sini. Oke, silakan. Segera ke depan sini. Bebas tak, Bu? Ya, bebas. Sesuai dengan kata hatimu ya. Kalau ini joy, kalau ini takut, ini joy. Ya. Aku netral. Silakan. Itu apa Kalau ini joy, itu foto nggak apa-apa. Joynya dia cuma ini. Itu pun nggak apa-apa. Habis sampai sini tuh jaga jarak. Wake up, Pak. Ya, boleh di sebentar sini nggak apa-apa. Stop. Oh, enggak. Kalau ini yang joy. Ya. Kamu sedih ada di bawah, kamu senang ada di atas. Ya. Bukan marah. Baik, oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Ternyata 90%, 98 adalah merasa joy, alhamdulillah. Tapi ada 2 yang tadi set ya. Boleh Bu tahu kenapa sih? Oh, baik. Ini karena kita mohon maaf, tadi kamu tadi mana? Ada bawa kita? Oh, boleh. Ya baik, nanti dicuci bersih ya. It's okay, students. Yes. Thank you for your participation. Dan saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup. I think that's all. On the next meeting, we will have a small test about this data text ya. Kita akan mengadakan tes, tapi seputar dunia menemukan informasi tersebut tersirat dan nilai moral. Siap? Akan depan ya? Oke, dan kalau sudah ada tadi, kita akan belajar terkait dengan bagaimana struktur data. Oke, students? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.